dramatis yang berjudul Tuan Muda yang Traumatik. Di sebuah ruangan besar kediaman keluarga Nyonya Hina sudah berkumpul puluhan wanita cantik dari berbagai usia dan status sosial yang berbeda-beda. Banyak peserta sayembara wanita yang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Mulai dari make up, membenarkan baju, bermain handphone, dan juga ngegosip dengan peserta lain. Terlihat juga Nona Hina yang sedang duduk di depan para peserta sayembara dengan kepala pelayan rumahnya. Sis, mudah-mudahan aja cowok yang dimaksud itu ganteng ya. Ucap peserta wanita yang berbaju putih berbicara dengan peserta lainnya. Gak mungkin ganteng. Kalau memang dia ganteng, gak mungkinlah pakai ngadain sayembara kayak gini. Atau bisa jadi dia cacat. Ucap peserta wanita yang berbaju pink. Serius lu? Ucap wanita yang berbaju putih tadi dengan kagetnya. Coba aja lu pikir deh. Kalau dia ganteng, pasti udah banyak cewek yang mau sama dia. Kalau gua sih terpaksa, karena gua lagi pengen beli iPhone 13 Pro Max. Soalnya wanita tua yang ada di depan itu akan kasih uang tambahan sebelum acara pernikahan ke wanita yang dipilih. Ucap wanita yang berbaju pink sambil memanyunkan bibirnya ke depan seakan menunjuk ke arah Nyonya Hina. Iya sih, yang penting itu uangnya. Ucap wanita yang berbaju putih sambil menganggukkan kepalanya. Terima kasih nona-nona sekalian. Sambil menunggu Tuan Alvarendra, silahkan kalian mengisi biodata bagi yang belum mengisinya. Ucap kepala pelayan. Cepat panggil Rendra sekarang juga. Ucap Nyonya Hina kepada kepala pelayan itu. Baik Nyonya, ucap kepala pelayan lalu masuk ke dalam lift untuk naik ke lantai paling atas. Setelah sampai di lantai kamar Alvarendra, kepala pelayan itu bertanya kepada Riko yang khusus mengawal Alvarendra. Tuan muda di mana kok? Tanya kepala pelayan itu. Itu di belakang lagi asyik, ucap Riko sambil tertawa kecil. Seketika kepala pelayan itu menepuk jidatnya sendiri. Aduh gawat, bisa kena mental itu anak baru kok. Kenapa gak kamu cegah? Kasian itu anak baru. Ucap kepala pelayan ketika melihat salah satu pelayan yang baru bekerja di sana menjadi kuda-kudaan Alvarendra dan menjambak-jambak rambutnya. Tidak sedikit pelayan yang mengundurkan diri karena tidak betah dengan perilaku tuan mudanya itu. Setiap ada pelayan yang baru bekerja, pasti beberapa hari kemudian dia langsung mengundurkan diri. Riko, cepat minta tuan muda segera turun ke bawah. Nyonya besar sudah memanggilnya, karena sayembara sebentar lagi dimulai. Ucap kepala pelayan itu. Babe aja sendiri yang ngomong ke tuan muda. Ucap Riko yang memanggil kepala pelayan itu dengan sebutan Babe. Aduh, aku ini udah tua Riko. Janganlah aku jadi korban. Ucap kepala pelayan itu. Iya Be. Bercanda. Lagi pula aku juga takut kalau dicerewetin lagi sama Nyonya besar. Ucap Riko tersenyum sambil mendekati Alvarendra. Bos, kasihan itu kudanya capek. Biar istirahat dulu kudanya. Nanti lanjut lagi. Ucap Riko merayu Alvarendra. Gak mau, nanti beli kuda baru lagi. Ucap Alvarendra dan terlihat pelayan baru itu sudah sangat kecapean. Bos, di bawah ada banyak wanita yang udah nunggu. Bos ke bawah dulu ya. Ucap Riko mencoba merayu lagi dan kemudian Alvarendra menggelengkan kepalanya seperti anak kecil. Tiba-tiba Riko teringat dengan Kalista. Bos, mungkin di bawah ada Nona Kalista. Bos gak mau ketemu dia lagi. Ucap Riko kembali merayu. Seketika Alvarendra mulai bersikap seperti pria normal dan turun dari punggung pelayan baru itu. Benar juga kamu, mungkin di bawah ada Kalista. Ucap Alvarendra seperti seorang pria normal. Iya bos, tapi bos ganti baju dulu. Biar Nona Kalista tambah senang lihat bos. Ucap Riko merayu. Betul, tunggu sebentar. Ucap
Ucap Alvarendra kemudian berjalan ke kamarnya. Brak, seketika pelayan baru itu menjatuhkan dirinya dengan nafas yang tersengal-sengal. Saya mau pulang, Pak. Dan benar saja pelayan baru itu mau mengundurkan diri. Kepala pelayan dan juga Riko ikut tertawa geli akibat ulah tuan mudanya itu. Kamu turun ke bawah dan beritahu Nyonya besar, tuan muda akan segera datang. Ucap kepala pelayan itu kepada pelayan tua yang menjaga di pintu lift kemudian dianggupi oleh pelayan tua itu. Ketika pelayan tua itu sampai ke lantai bawah dan keluar dari pintu lift. Tuh kan bener dugaan gua. Udah tuir banget sis. Ucap peserta wanita yang berbaju pink tadi sambil mencubit lengan peserta wanita berbaju putih. Idih, itu anak atau suaminya sih? Gua gak mau ah. Bisa jadi malam pertama yang menyeramkan buat gua. Ucap peserta wanita berbaju putih. Bukan hanya dua peserta wanita itu yang kecewa, tapi seluruh peserta sayembara wanita di sana juga ikut kecewa. Permisi Nyonya, tuan muda akan segera turun. Beliau sedang berganti pakaian. Ucap keras pelayan tua itu dan seketika membuat peserta wanita bernafas lega. Tidak lama kemudian pintu lift kembali terbuka dan keluarlah sesosok pria bertubuh tinggi tegap, berkulit putih, dan berwajah sangat tampan. Siapa lagi kalau bukan Alvarendra? Ketika Alvarendra berjalan, seluruh peserta wanita hanya bisa diam terpana karena ketampanan Alvarendra. Banyak juga yang mulai sibuk dengan merapikan dandanan mereka agar terlihat cantik di depan Alvarendra. Ya Tuhanku, gak kasih uang juga gua rela lahir batin nikah sama dia. Ucap peserta wanita berbaju putih sambil menggigit bibir bawahnya seakan tidak tahan lagi dengan ketampanan Alvarendra. Hus, itu punya gua, ucap peserta wanita berbaju pink tadi. Ucap Alvarendra dan seketika membuat seluruh peserta wanita menjadi salah tingkah. Siapa di sini yang bernama Kalista? Ucap Alvarendra. Seketika seluruh peserta wanita di sana menjadi bingung dan bertanya-tanya. Tidak terkecuali dengan Nyonya Hina yang ada di belakang putranya itu. Nyonya Hina langsung melirik ke salah satu pelayan yang bertugas di meja pendaftaran peserta. Setelah tahu apa yang dimaksud Nyonya Hina, pelayan itu dengan cepat memeriksa seluruh nama peserta yang datang. Tidak lama kemudian, pelayan itu menghampiri Nyonya Hina. Maaf Nyonya, tidak ada nama Kalista di sini, ucap salah satu pelayan itu dan didengar juga oleh Alvarendra. Apa? Tidak ada? Teriak Alvarendra kepada seluruh wanita di sana dan membuat mereka semua takut. Alvarendra mengambil kursi yang ada di depannya dan membanting kursi itu ke depan peserta wanita. Brak, suara bantingan kursi dan membuat banyak peserta wanita di sana menjerit ketakutan dan berlari mundur untuk menjauh dari Alvarendra. Dengan cepat beberapa pengawal lari dan menjaga Nyonya Hina. Ada juga pengawal yang mencoba menahan tuan mudanya agar tidak melukai peserta wanita di sana. Riko pun ikut membantu menahan tuan mudanya itu. Tapi banyak pengawal yang dilempar mundur oleh Alvarendra, termasuk juga Riko. Segera Riko menghampiri Nyonya Hina. Maaf Nyonya, mohon izin langkah terakhir. Ucap Riko dan dianggupi oleh Nyonya Hina. Riko berlari ke arah Alvarendra dan menyuntikkan obat penenang ke leher tuan mudanya itu. Secara perlahan Alvarendra mulai tenang dan jatuh tertidur, lalu ditangkap oleh pengawal di belakangnya. Perintahkan mereka semua berkumpul di luar dan berikan uang 1 juta ke masing-masing peserta sebagai uang saku dan uang tutup mulut. Ucap Nyonya Hina kepada kepala pelayan di sana. Terlihat Nyonya Hina mengambil handphone di dalam sakunya dan mencoba menghubungi seseorang. Robert, segera kamu cari tahu wanita bernama Kalista yang berada di kota ini. Ucap Nyonya Hina memerintahkan seseorang bernama Robert di tepnya. Robert adalah pria yang menjadi tangan kanan suami Nyonya Hina waktu suaminya masih hidup. 60 menit kemudian, Robert kembali menelpon Nyonya Hina. Nyonya, ada 5 wanita di kota ini yang bernama Kalista.
Syukurlah karena hanya ada satu wanita yang seumuran dengan Tuan Muda, ucap Robert di telepon. Nama lengkapnya Kalista Arinawa, ucap Robert dan memberikan banyak informasi tentang Kalista. Kalau begitu, segera kamu cari wanita itu dan bawa ke sini, perintah Nyonya Hina kepada Robert. Tapi Nyonya, aku belum pernah melihat wanita itu, ucap Robert. Kamu akan pergi dengan Rico. Sepertinya dia tahu mengenai wanita yang bernama Kalista itu, ucap Nyonya Hina dan mulai mematikan teleponnya. Episode 4, Calon Istri Tuan Muda. Di sebuah perusahaan keamanan, cukup banyak informasi akurat tentang Kalista yang Robert terima. Salah satunya adalah di mana tempat dia bekerja. Kalista bekerja di sebuah perusahaan keamanan di kota itu. Mohon maaf Pak, Anda ada keperluan apa? Tanya salah satu petugas keamanan di kantor tempat Kalista bekerja. Saya ingin bertemu dengan Ibu Kalista, ucap Robert dan tetap berjalan menuju pintu masuk. Dengan cepat tangan petugas keamanan itu menangkap bahu Robert. Jangan lancang di kantor orang Pak. Jangan Bapak kira saya tidak tega dengan pria tua seperti Bapak, teriak petugas keamanan itu kesal dengan sikap Robert yang tidak menghargainya. Tanpa berbicara, Robert memegang tangan petugas itu dari bahunya dan mendorongnya hingga terjatuh. Brak, suara petugas keamanan itu terjatuh dan dilihat oleh petugas keamanan lainnya. Robert memang pria tua, tapi dia cukup kuat dan terlatih untuk bertarung. Tidak lama kemudian, 3 orang petugas keamanan yang melihat itu langsung berlari dan mencoba menghajar Robert. Anda tidak perlu repot-repot Pak, biar saya yang membereskannya, ucap Rico yang berada di belakang Robert. Dengan cepat Rico menghindari serangan dari ketiga petugas keamanan itu dan berbalik memukul semua petugas keamanan itu, sehingga membuat ketiga petugas keamanan itu jatuh tidak berdaya. Kamu hebat seperti ayahmu, ucap Robert sambil menepuk bahu Rico. Robert adalah teman baik ayahnya Rico dulu. Robert sebagai tangan kanan yang mengurusi sebagian bisnis suami Nyonya Hina. Sedangkan ayahnya Rico bertugas menjaga keselamatan suami Nyonya Hina. Pak Robert, teriak seorang pria berpenampilan layaknya bos yang baru keluar dari mobil. Anda baik-baik saja Pak? Apakah ada yang menyerang Anda? Tanya pria itu. Ya, merekalah yang menyerang saya, ucap Robert sambil mengarahkan pandangannya ke petugas keamanan yang sudah jatuh tak berdaya. Maksud Bapak Robert apa? Maaf saya tidak mengerti, ucap pria itu. Saya ingin masuk ke kantor Anda, tapi mereka menahan saya seperti layaknya saya seorang perampok, ucap Robert. Mohon maaf atas perlakuan karyawan saya Pak. Pasti karyawan saya tidak mengenal siapa Bapak Robert, ucap pria itu sambil menundukkan badan. Sudahlah, tidak perlu dibahas. Saya datang ke sini untuk bertemu dengan Ibu Kalista, atas perintah dari Nyonya Hina, ucap Robert. Baik Pak, silahkan masuk. Akan saya antarkan langsung ke ruangannya, ucap pria itu sambil berjalan bersama Robert dan Rico. Pria yang bersama Robert dan Rico itu adalah Benny, pemilik perusahaan keamanan yang sudah lama menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan Nyonya Hina. Karena beberapa perusahaan milik Nyonya Hina menggunakan jasa keamanan dari perusahaan Benny, sehingga perusahaan Benny bisa berkembang sampai saat ini. Kalista, panggil Benny dan berjalan ke meja Kalista. Sedangkan Robert dan Rico menunggu di depan. Iya Pak, ada yang bisa saya kerjakan, ucap Kalista sambil berdiri memberikan hormat. Pak Robert, utusan dari Nyonya Hina sedang mencarimu. Apa kamu sudah berbuat masalah dengan mereka Kalista? Tanya Benny yang ketakutan. Pak Robert, Nyonya Hina, saya tidak pernah berbuat apapun kepada mereka Pak, ucap Kalista bingung. Lalu, untuk apa mereka datang mencarimu Kalista? Kalau sampai mereka marah karenamu, jangan salahkan saya memecat kamu sekarang juga, ancam Benny.
Anda tidak perlu mengancam Ibu Kalista seperti itu, Pak Benny, ucap Robert yang sudah berdiri di depan pintu bersama Rico. Maafkan saya, Pak Robert. Ini adalah Kalista yang Bapak cari tadi, ucap Benny ketakutan. Senang bertemu dengan Anda, Ibu Kalista, ucap Robert sambil membungkukkan badannya memberikan hormat. Alasan Robert memberikan hormat kepada Kalista karena dia tahu bahwa jika Alvarendra berhasil menikah dengan Kalista, maka wanita yang ada di depannya ini akan menjadi majikannya nanti. Saya juga senang bertemu dengan Anda, Pak. Tapi mohon jangan membungkukkan tubuh Anda seperti itu. Karena saya bukan siapa-siapa, ucap Kalista memohon kepada Robert agar tidak membungkukkan tubuh seperti itu. Tidak hanya Kalista yang bingung, tapi Benny pun juga bingung. Sejak kapan Kalista yang merupakan bawahannya ini bisa menjadi sangat terhormat di depan Robert? Maaf Ibu, maaf, maksud saya Nona Kalista. Karena sudah kewajiban saya memberikan kehormatan kepada calon istri Tuan Muda, ucap Robert dan kembali berdiri tegap. Tuan Muda, teriak beberapa karyawan wanita yang merupakan teman kerja Kalista. Mereka datang karena tidak sengaja mendengar keributan dari ruangan Kalista. Segera Rico berlari keluar ruangan Kalista. Pergi semua, gak usah pada kepo, ucap Rico bermaksud mengusir karyawan yang menontonnya. Mohon maaf jika saya lancang, tapi saya tidak kenal dengan Tuan Muda yang Bapak maksud, ucap Kalista. Namanya Tuan Alvarendra Jayanegara, ucap Robert. Maaf Nona menyela pembicaraan Anda, ucap Rico berjalan mendekati Robert dan membuat Kalista mengingat sesuatu, tapi siapa dan di mana. Tuan Alvarendra adalah pria yang menabrak Nona waktu di restoran itu, ucap Rico menjelaskan. Jadi kedua pria ini suruhan dari pria tampan yang menabrakku waktu itu, batin Kalista. Pasti Nona sudah mengingatnya. Kalau begitu, ikutlah dengan kami Nona, ucap Robert. Saya memang pernah bertemu dengannya sekali Pak, tapi mohon maaf sebelumnya, saya tidak mau ikut dengan Bapak, ucap Kalista. Benny yang mendengar mereka berbicara hanya bisa diam seperti sapi ompong dan beberapa kali mengedipkan mata karena tidak percaya dengan kejadian ini. Baiklah Nona, saya akan kembali dan mohon maaf jika kami sudah mengganggu waktu kerja Nona, ucap Benny sambil membungkukkan badan dan berjalan keluar ruangan Kalista. Setelah Robert dan Rico keluar ruangan, Kalista, jangan sampai kamu menyakiti perasaan Nyonya Hina. Jika kamu sampai melakukan itu, akan saya pecat kamu, ancam Benny yang masih ketakutan jika Nyonya Hina berbalik marah kepada perusahaan Benny. Pak Robert, kenapa kita langsung pergi? Ucap Rico yang berjalan di samping Robert keluar gedung Benny. Kita bukan penculik Rico, ucap Robert. Robert sangat sadar, dia tidak bisa memaksa Kalista pergi bersamanya. Apalagi Kalista sama sekali tidak mengenalnya.